Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran penyusunan dalam menyelesaikan praktik kerja lapangan dengan lancar. Dengan selesainya penyusunan makalah ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu menyelesaikan penyusunan makalah ini. Sehubungan hal tersebut, ucapan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada Bapak Sudirman SPD, MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran, Ibu Insinyur Yanti Pujiwanti selaku Ketua Panitia Prakerin, Bapak Jeni Sutarna Suhut MM selaku Kepala Program Keahlian Kehutanan, Bapak Misbah selaku Pembimbing dari Perhutani, Bapak Purnama Nuri Santana SMP selaku Pembimbing dari sekolah, rekan-rekan siswa-siswi praktek kerja lapangan PKL 16 tahun 2021. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan perhatian dan dorongannya, baik secara moral maupun material, untuk kelancaran praktek kerja lapangan, dan semua pihak yang membantu penyusunan makalah ini. Oleh sebab itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca untuk materi evaluasi mengenai penulisan makalah berikutnya. Penulis juga berharap hal tersebut mampu dijadikan contoh supaya penulis lebih mengutamakan kualitas makalah di masa selanjutnya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai tugas proyek persemaian tanaman sengon yang dilaksanakan di SMKN 1 Pagelaran selama 3 bulan lebih. Di dalam menu utama saya, yaitu ada profil penulis, bab 1, bab 2, bab 3, dan lampiran. Pertama-tama kita langsung saja ke profil penulis atau profil pribadi saya. Di sini nama saya Ningsri, alamat Kampung Rabiok, Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Dan tempat tanggal lahir Cianjur 30 Maret 2003. Di sini saya kelas 11 TPHH 2, jurusan Kehutanan. Kita lanjut ke bab 1. Di dalam bab 1 berisi latar belakang, batasan masalah, prosedur pemecahan masalah, dan tujuan penulisan makalah. Kita langsung saja ke latar belakang. Pembangunan kehutanan merupakan bagian pembangunan nasional karena dari sektor kehutanan memberikan kontribusi besar, fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya alam. Hutan telah memberikan peran yang cukup besar dalam perolehan devisa, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Salah satu area produksi kayu adalah dengan membangun suatu persemaian dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman. Kita langsung ke batasan masalah. Bagaimana cara merawat persemaian yang baik agar terhindar dari hama penyakit? Kita lanjut saja ke prosedur pemecahan masalah. Yang pertama, persiapan persemaian. Yang kedua, kebutuhan alat. Yang ketiga, penaburan benih. Yang keempat, penyapihan bibit. Yang kelima, pemeliharaan bibit. Dan yang keenam, angkutan bibit. Kita lanjut saja ke tujuan penulisan makalah. Di sini ada 3 tujuan, yaitu 1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat pramagang agar dapat mengembangkan bakat. Yang kedua, untuk memperdalam pengetahuan bidang kegiatan persiapan tanaman yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pagelaran. Dan yang ketiga, sebagai menunjang syarat belajar yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Dan kita lanjut ke bab 2, ini adalah isi dari kegiatan PKL. Ada landasan teori, pembahasan, antara lain kegiatan persiapan lapangan, penaburan benih, penyapian bibit, pemeliharaan bibit, seleksi bibit, angkutan bibit, dan analisis usaha. Kita langsung saja ke landasan teori. Pohon sengon atau yang dikenal nama ilmiah Passerendis placataria merupakan salah satu tumbuhan hutan yang mudah beradaptasi, mempunyai manfaat yang serbaguna, multipurpose, serta bernilai ekonomis dan sangat berpotensial untuk dikembangkan. Pohon sengon juga merupakan tanaman unggulan baik di dalam dan di luar kawasan hutan, sifatnya yang mudah tumbuh di kawasan panas sekalipun. Kita lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama kegiatan persiapan lapangan. Yang harus disiapkan dalam persiapan lapangan yaitu 1. Persiapan lahan, 2. Pembuatan bedengan, 3. Pembuatan media bedeng sapi, yang keempat penaburan, yang kelima overspin, dan yang keenam pemeliharaan tanaman. Kita lanjut ke penaburan benih.
Kegiatan penaburan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh prosentase kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap pertumbuhan bibit tanaman. Kecambah yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula, dan hal ini akan dapat membentuk kegiatan yang berkualitas. Bahan dan alat yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penaburan adalah sebagai berikut. Yang pertama, benih. Yang kedua, bedeng tabur atau bedeng kecambah. Yang ketiga, media tabur. Campuran pasir dan tanah 1:1. Yang keempat, peralatan penyiraman. Dan yang kelima, tersedianya air yang cukup dan sebagainya. Penaburan ini ditempatkan pada larikan yang sudah dibuat sebelumnya. Ukuran larikan tabur ini berjarak 5 cm. Antara larikan dengan kedalaman kira-kira 2,0 cm. Usahakan benih tidak saling tumpang tindih agar pertumbuhan kecambah tidak tertumpuk. Selain kecambah berumur 7-10 hari, maka kecambah siap untuk dilakukan penyapian. Oke, kita lanjut ke penyapihan bibit. Penyapihan atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari dengan melakukan solet sebagai alat bantu dan dilakukan dengan cara hati-hati. Bibit yang disapi adalah yang berkualitas baik, segar, dan bebas dari hama penyakit. Sebelumnya bedeng tabur disiram terlebih dahulu agar dapat media menjadi gembur sehingga memudahkan dalam pencabutan kecambah. Kecambah yang sudah dicabut dari bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberi air secukupnya. Kita lanjut saja ke pemeliharaan bibit. Semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahapan pertumbuhan, sangat peka terhadap tumbuhan lingkungan. Oleh karena itu, perlakuan di lingkungan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit di persemaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyiraman, yang kedua penyiangan, yang ketiga penyulaman, yang keempat pemupukan, dan yang kelima pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit yang dilakukan oleh petugas di lokasi persemaian diantaranya adalah 1. Pencegahan serangan semut, yaitu dengan mengalirkan air di sekitar bedeng. 2. Pemberantasan rayap, yaitu dengan melakukan penyemprotan dengan insektisida. Yang ketiga, pencegahan serangan cacing, yaitu dengan cara membersihkan tanah dari rumput liar. Kita lanjut lagi ke seleksi bibit. Seleksi dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dan merata. Seleksi dilakukan 2-3 kali, yaitu pada bulan awal penyapihan dan pada pertengahan dan terakhir pada saat bibit akan diangkat ke lapangan. Bibit yang tidak rata ketinggiannya dipisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan yang bengkok dibuang. Kita lanjut lagi saja ke angkutan bibit. Bibit yang diangkut atau dikemas dan tidak ditumpuk ini sangat menentukan agar bibit terjaga kualitasnya sampai lokasi tanaman. Waktu mengangkut pagi atau sore hari dan setibanya di lokasi harus segera ditanam. Karena itu jumlah bibit yang diangkut harus sesuai kemampuan penanaman pada hari itu. Karena ini adalah bibit yang berasal dari persemaian lokal yang letaknya tidak jauh dari lokasi rencana penanaman. Dan pembahasan terakhir adalah analisis usaha. Di sini ada beberapa rumus untuk menghitung biaya produksi, di antaranya total biaya produksi dan BEP. Tapi di sini saya akan menjelaskan rumus total biaya produksi saja untuk mempersingkat waktu. Total biaya produksi, rumusnya TC sama dengan TFC ditambah TPC. TC atau total biaya, TFC total biaya tetap, TPC total biaya variabel. Contoh perhitungannya adalah TC Rp 5.130.000 ditambah Rp 870.000. TC sama dengan Rp 6 juta rupiah. Jadi total biaya produksi barangnya sebesar 6 juta rupiah. Itu pembahasan atau isi dari bab 2, yaitu kegiatan sama PKL. Kita lanjut saja ke bab 3 yang berisi kesimpulan dan saran. Kita langsung saja ke kesimpulan. Kegiatan persemaian merupakan langkah awal untuk menentukan baik tidak suatu pertumbuhan tanaman. Apabila bibit yang ada di persemaian berkualitas baik, maka tidak menutupi kemungkinan
nantinya pertumbuhan tanaman akan baik pula. Selama pelaksanaan praktik dan dalam melakukan pengamatan persemaian yang telah penyusun lakukan, penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan persemaian dilakukan di SMK Negeri 1 Pagelaran. Kemudian tingkat keberhasilan dari hasil evaluasi petugas bahwa persentase atau hasil tumbuh yang baik adalah 90%. Kita lanjut lagi saja ke saran yang terakhir ya. Tentunya masih menyadari jika makalah ini di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penyusun akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun daripada pembaca. Adapun beberapa poin yang ingin kami sampaikan untuk kegiatan praktik kerja lapangan yang akan datang. Lebih ditingkatnya alat pelindung diri APD ketika di lapangan. Efektivitas waktu pelaksanaan yang kurang efektif dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan yang selanjutnya adalah lampiran. Di sini ada gambar 1 yaitu briefing. Ada gambar 2 pembuatan bedengan. Gambar 3 materi dari BRPH. Gambar 4 pencampuran topsoil dan bokasi. Gambar 5 pengisian polybag. Gambar 6 overspin. Gambar 7 pertumbuhan bibit. Dan gambar 8 adalah bibit siap tanam. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahpahaman atau ada salah kata dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.